Halo semua, oke aku lanjutin untuk kelas hari ini ya. Jadi di kelas hari ini aku bakal bahas tentang denah struktur lantai satu atau biasa kita sebut dengan denah kolom. Nah, aku jelasin langsung aja ya. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal jelasin tentang tiga hal, yaitu pengenalan dulu mengenai kolom, kemudian kolom itu ada dua jenis, yaitu ada kolom struktur dan juga kolom praktis. Itu apa aku akan jelaskan. Kemudian aku akan jelaskan juga yaitu penggambaran dan aturan meletakkan kolom itu seperti apa. Nah, aku langsung mulai saja. Nah, jadi yang pertama itu pengenalan mengenai kolom dulu. Nah, kolom itu ada dua jenis ya. Ada yang namanya kolom struktur, ada yang namanya kolom praktis. Nah, seperti yang kita lihat di gambar sebelah kiri ini yang biasanya kita sebut dengan nama kolom struktur. Ya sebenarnya gambar kiri ini bisa dibuat sebagai kolom praktis. Yang membedakan itu sebenarnya masalahnya tulangannya, dimensi sama tulangan tulangan yang dipakai. Itu yang membedakan kolom struktur dan kolom praktis. Nah, kalau gambar kanan ini adalah gambar dari kolom praktis. Jadi biasanya kolom praktis itu ukurannya lebih kecil daripada kolom struktur. Dan besi atau tulangan yang digunakan itu juga ukurannya lebih kecil. Nah, kenapa seperti itu? Karena kolom praktis ini itu fungsinya itu cuman untuk menahan beban supaya menahan beban dinding ya, supaya dindingnya itu kalau kena angin itu nggak jatuh. Jadi masih tetap kuat, masih tetap stabil. Jadi kunci dari kolom praktis itu adalah untuk menjaga kestabilan dari suatu struktur. Nah, tapi kolom praktis ini tidak menahan beban struktur seperti beban mati, beban hidup, beban balok di atasnya. Nah, itu kolom praktis tidak menahan beban itu. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, jadi di mana kita meletakkan kolom praktis itu kita letakkan setiap apa. Kita butuh kolom praktis itu di mana aja. Nah, kolom praktis itu butuh diletakkan pada jarak 3 sampai 4 meter pasangan dinding bata. Tapi ini tergantung dari tinggi ruangan kalian ya. Jadi misalnya tingginya 3 meter atau tingginya 4 meter, itu nanti jarak pasangnya ini akan berbeda. Nah, nanti aku bakal contohin pakai gambar, sama cara gambarnya juga ya. Nah, dan juga di sudut-sudut ruangan kita juga butuh pakai kolom praktis. Nah, mungkin aku masuk dulu, aku contohkan sedikit ya. Jadi misalnya, aku punya suatu ruangan, ukurannya itu 4 meter kali 4 meter seperti ini. Nah, misalnya ruangan ini ya. Nah, jadi, mungkin tak besarin dikit deh, 6 kali 6 gitu, supaya agak berbeda. Nah, ini 6 meter. Nah, aku punya ruangan seperti ini, dan ini, aku kasih keterangan ya. Ruangan 6 kali 6 tingginya itu adalah 4 meter. Gambar, nah ini nggak usah deh, aku tulis nanti gini aja. Nah, yang butuh digambar itu adalah kolom struktur dan kolom praktisnya. Kalau bentuknya seperti ini ruangannya, kolom struktur itu pasti ada di bagian ujung-ujung ini, satu, dua, tiga, empat ini. Nah, kemudian kolom praktis itu kita letakkan sesuai kebutuhan. Mungkin aku proyeksikan dulu ya. Sama aku tulis deh. Nah, kolom dipakai, ukurannya ini. Kolom strukturnya mungkin aku pakai 200,400 gitu. Nah, kemudian untuk kolom praktisnya, itu aku pakai 150 aja. Nah, seperti ini. Jadi kalau aku gambarkan penampangnya dikit dulu, ya ini pakai rectangle ya, tinggal di input aja 200,400.
Kemudian yang satunya tinggal dibuat aja yang kolom praktis itu pakai rectangle 150,150. Nah, seperti ini. 150 itu satuannya dalam mili semua ya ini ya. Jadi ini kolom 20 kali 40 cm, yang ini 15 kali 15 cm. Ini aku buat silangan seperti ini untuk guys bantu aja ya supaya kalau mengcopy nanti gampang. Tapi sebelum dikasih garis itu di head dulu aja pakai solid. Nah, kemudian baru dikasih satu garis bantu. Nah, garis bantu di tengah ini ya. Yang kecil ini juga sama, yang kolom praktis. Warnanya mungkin tak bedain dikit supaya kelihatan beda ini. Nah, ini misalnya di atasnya ada bangunannya, atau ada lantainya. Oh, ini mungkin tak kasih dikit supaya ada, nah mungkin ada ruangan kecil di sini. Nah, ini kolom struktur ini butuh kita tempatkan di ujung-ujungnya ini. Tapi ini tergantung ya, misalnya tanah kalian itu di sebelah kiri kanan ini masih tanah punya kalian. Nah, naruh kolomnya itu di tengah-tengah seperti ini, di as seperti ini. Tapi misalnya ini sudah tanah kalian itu cuma segini dan bangunannya itu benar-benar pas, ya kolomnya harus dimasukkan seperti ini ya. Prinsipnya itu selalu sama, mau kita gambar atap, mau kita gambar kolom, selama itu udah melebihi tanah punya kita, ya kita nggak boleh ngelewati itu. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ini dulu aku coba gambarin ya. Ini aku proyeksikan, aku contohkan. Jadi diproyeksi aja kolom-kolomnya ini. Untuk tinggi ruangannya itu 4 meter, jadi aku offset 4.000. Nah, ke bawah seperti ini. Hmm. Nah, di atas ini sebenarnya harusnya ada balok ya, cuman aku nggak contohkan dulu, anggap aja nggak ada baloknya, jadi cuma seperti ini. Nah, kemudian aku kasih motif batu bata. Nah, ini ya, jadi kolom itu kita kasih di ujung-ujung seperti ini, dan ini misalnya ada dinding bata seperti ini. Ini kita harus cek itu adalah luasnya, jadi luas dari dinding bata ini berapa? Ini kan lebarnya itu 5,8, sedangkan tingginya kan 4 meter ya tadi ya. Nah, ini tinggal kalian kalikan aja, 4 kali 5,8 itu berapa. Atau cara lainnya untuk nyari luasan di AutoCAD, itu bisa pakai ini, yang measure, kemudian ada yang area ini. Ini untuk mencari luasan. Cara pakainya, kita klik dulu yang area itu, kemudian kita tinggal klik setiap sudut dari daerah yang kita ingin tahu luasannya berapa. Nah, seperti ini. Nah, kita klik lagi di sini. Kalau sudah, ini kita enter. Tuh, keluar ya, areanya 23.200 sekian milimeter persegi. Ini kalau kita konversi jadi meter itu jadi 23,2 meter persegi. Ini aku copy aja. 5,8 kali 4 itu sama dengan 23,2 ya tadi ya. Nah, ini itu nggak memenuhi syarat luasan dinding batas 9 sampai 12 meter. Sebenarnya paling umum sih kita pakainya ya 12 ini. Tapi kalau mau lebih aman, kalau misal daerahnya itu mungkin anginnya kuat atau bebannya lebih banyak, terutama beban angin sih kalau kita ngomong dinding bata itu. Ya mungkin bisa dipersempit jadi 9 meter persegi. Nah, karena ini aku tulis juga ya, karena ini lebih besar dari 12 meter persegi, ini not okay. Jadi butuh kolom praktis. Nah, aku copy di bawahnya satu aja untuk
supaya beda ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk kolam praktis, kita coba tempatkan itu di tengah dulu. Nah, jadi misalnya aku tempatkan di tengah seperti ini. Jadi aku bagi dua. Kemudian ini aku buat line aja, proyeksi ya. Proyeksi seperti biasa. Nah, tinggal di copy aja garisnya ini. Nah, jadi sekarang ini aku hatch-nya dipecah dulu. Kemudian aku potong. Dihapus ininya yang bagian dalam ini. Nah, sekarang udah dibagi jadi dua ya. Jadi sekarang itu luasannya dinding ini itu menjadi nah 2,83 dan sama 2,83 juga. Nah, sekarang dicoba lagi 2,83 kali 4 ini berapa? Atau aku pakai ini ya, luasan ini aja, measure. Nah, ini areanya kelihatan 11,3 meter persegi. Ya, aku tulis, mas dindingnya itu jadi 2,83 dikali 4. Tadi berapa? 11, berapa? Oh, aku lupa sebentar. 11,3 ya tadi ya. Nah, 11,3 meter persegi. Nah, ini kan lebih kecil daripada 12 meter persegi, maka ini oke. Nah, ini sudah cukup. Nah, jadi fungsinya kolom praktis itu seperti itu ya. Jadi untuk menjaga kestabilan dinding, supaya dinding itu nggak lebih dari 12 meter. Karena dinding ini kan biasanya luas ya, mempunyai luasan yang lebar, tapi tebelnya itu nggak terlalu tebel. Jadi ini tuh sangat rawan kena beban angin. Karena kalau kalian bayangkan, misalnya dinding ini kena angin, itu kan luas permukaannya lebar. Dan itu kan di bagian rata, pada luas permukaannya bata itu sendiri. Nah, jadi kalau mereka jatuh itu ya bakal ya saling ngikat satu sama lain gitu loh. Jadi bakal jatuh bersama. Nah, karena itu jadi kita butuh bagi jadi seperti ini supaya luasnya nggak terlalu lebar. Nah, mungkin sebelum aku lanjutkan, kalau misal ada yang mau ditanyakan, kalian bisa ketik di kolom komentar ya. Aku kasih waktu 1 menit. Nah, sudah 1 menit ya, jadi aku melanjutkan lagi. Nah, sebentar aku balik ke sini dulu dikit ya. Jadi, dinding itu juga dinding bata. Itu biasanya kita nggak cuma dinding bata aja, tapi harus dikasih suatu lapisan, beberapa lapisan. Nah, biasanya kita kasih itu plesteran dulu, kemudian kita kasih lagi di atasnya acian. Nah, fungsinya apa plesteran dan acian ini, dan apa bedanya kalau ada dua jenis? Nah, plester itu adalah bagian yang menutup dinding bata.
itu supaya lebih halus dan juga lebih aman ya. Jadi kalau misalnya kena air itu batanya nggak keropos dan nggak rusak. Nah, campurannya plesteran itu terdiri dari semen, pasir, dan juga air. Nah, kemudian tapi plesteran ini hasilnya itu nggak bisa halus karena kan ada pasirnya sama semennya ya. Jadi bakal ada kayak gumpalan-gumpalan gitu loh. Jadi nggak bisa rata, nggak bisa halus. Nah, maka dari itu setelah plesteran kita butuh kasih yang namanya acian. Acian itu cuma dari semen sama air aja, kemudian kita gosok sampai halus. Nah, itu supaya kalau misalnya nanti mau dicat atau mau dikasih finishing wallpaper atau apapun itu bisa lebih halus dan merata untuk catnya itu. Nah, biasanya tebal plesteran itu ya sekitar 2 sampai 2,5 cm dan tebal acian itu sekitar 1 cm. Nah, jadi sebenarnya di denah organisasi yang kemarin ini ya, ini kan dinding nih yang bagian 150 ini. Ini misalnya kalau mau dilengkapin, nah ini aku contohin aja, aku buat rectangle ya kayak dindingnya ini. Kalau mau dilengkapin itu bisa dikasih motif plesteran dan acian itu tadi. Nah, jadi dinding bata ini itu di offset dulu sekitar 20 ya, 2 cm. Kemudian bisa di offset lagi itu 10 1 cm. Ini untuk aciannya. Nah, seperti ini. Kemudian yang bagian dalamnya ini bisa kita hedge untuk kasih motif bata itu pakai ANSI 32. Nah, angle-nya bisa dibesarin dikit aja. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau mau lebih detail, nah semua dinding itu bisa dikasih motif seperti ini. Nah, kenapa kok harus dikasih motif seperti ini? Karena kan kadang dinding itu nggak cuma dari batu bata ya. Sekarang itu banyak juga dinding yang terbuat dari gypsum. Jadi sebagai dinding partisi gitu. Mungkin ada juga yang nanti mau dibagi tuh. Ada bagian yang mau dari bata merah. Mungkin ada yang mau dari bata ringan. Nah, jadi supaya detail, itu bisa dikasih notasi material seperti ini. Cuman ini untuk notasi yang lebih detail nanti aku bakal jelasin di kelas lain ya. Ada kelas untuk itu. Nah, ini untuk supaya ada bayangan aja Prastawan dan Ajian itu kira-kira seperti apa. Nah, ini juga harus hati-hati ya, terutama masalah tebalnya ini loh. Nah, kalau misalnya sebenarnya 15 ini udah dinding bata ya, jadi dinding setengah bata. Jadi, kadang itu, mbak ini aku ungroup dulu. Nah, kadang harusnya itu Prastawan sama Ajian, itu offsetnya itu keluar. Jadi, aku offset 20 keluar seperti ini. Kemudian aku offset lagi 10 keluar. Nah, baru yang di dalamnya ini adalah yang dinding bata. Nah, cuman kalau seperti ini, nanti kalian hati-hati sama luasan dari ruangannya. Nah, ini aku grab dulu. Ini misalnya aku pindahkan masuk. Nah, ini ya, ini kan akan ada nongolnya dikit ini loh. Untuk pelastran dan ajian itu sekitar 30 cm. Nah, 30 cm misalnya kalian kalikan kiri kanan, ada 60 cm. Atau misalnya yang ini aja deh. Misalnya ini 30 cm, 30 cm. Nah, 4,5-nya ini kan akan kepotong jadi. 4,5 dikurangi 60 cm, jadi cuman 3,9 ya. Nah, jadi dari sini sampai ujung sini, tapi nah ini masih dikurangi 30 cm lagi. Jadi kan 3,9 lah, sekitar 3,9. Nah, nanti kalian harus hati-hati di sana. Karena kadang kalau kalian nggak jelasin di awal, atau permintaannya itu nggak deal di awal, kan mungkin owner itu taunya ya 4,5 ini luasan ruanganku. Jadi misal aku ukur pakai laser atau pakai meteran, ya maunya ketemunya 4,5. Nah, tapi misalnya ada pelestarian dan ajian yang seperti ini, kalian nggak clearkan di awal atau gimana, nanti takutnya itu dikira kalian itu mengurangi luasan rumah ownernya. Loh, di gambarnya 4,5 kok, yang aku terima cuma 3,9, 60-nya kemana? Apakah dikorupsi? Nah, nanti bisa jadi pertanyaan seperti itu.
Nah, jadi harus dijelasin dari awal. Jadi 4,5 ini maunya as ke as, atau basis sampai ajian. Nah, atau gimana itu harus dijelasin di awal ya. Nah, untuk yang lemah kali ini, itu disamakan aja, ya pelestarian dan ajiannya di dalamnya dinding seperti ini. Jadi, seperti yang gambar awal. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin untuk penjelasan dikit ya, intermezzo dikit masalah pelestarian dan ajian. Iya, sama kolom itu ada 3 jenis ya. Jadi bentuknya itu ada beberapa bentuk sebenarnya. Jadi aku contohin juga. Kolom yang pertama itu adalah kolom yang simetris. Jadi ukurannya itu sama. Misalnya 300,300 seperti ini. Ini jenis kolom yang pertama. Kemudian ada juga kolom yang bentuknya itu persegi panjang. Misalnya 150,400 seperti ini. Kemudian ada juga kolom itu yang bentuknya lingkaran. Misalnya diameternya itu 300 ya. Nah, ada 3 jenis seperti ini. Dan ini fungsinya juga, sebenarnya fungsinya sih sama sih, kolom ya untuk menahan beban. Nah, cuman kenapa kalau dibedakan 3 seperti ini? Ini tuh untuk biasanya masalah estetika dan space yang tersedia sih. Nah, ini mungkin aku sekalian contohkan aja ya nanti untuk penggambaran denah kolom di lantai 1 ini. Nah, sekarang ini mulai coba untuk menggambarkan denah kolomnya ya. Jadi untuk denah kolom atau denah struktur lantai 1 itu di copy dulu denah organisasi lantai 1 ini. Nah, ini di copy dulu ya. Nah, ini kebetulan pintunya udah aku hilangkan dulu untuk denah kolom karena belum butuh ya untuk pintu-pintunya sama jendelanya. Nah, jadi bisa langsung dibuat. Nah, ini mungkin aku juga jelasin dikit ya masalah 3 jenis kolom ini ya. Nah, untuk rumah yang model rumah ini, itu yang akan aku pakai itu adalah kolom yang bentuknya seperti ini. Jadi bukan yang persegi, tapi yang bentuknya persegi panjang seperti ini. Nah, kira-kira kenapa aku pakai kolom yang bentuk seperti itu? Yang ini kan mungkin bentuknya lebih simetris ya, buatnya kan lebih gampang. Nah, tapi kenapa aku pakai yang ini? Nah, aku jelasin. Jadi kolom yang dipakai di rumah ini tuh ukurannya sesuai dengan ini ya, 150 kali 400. Nah, 400 kali 150 ini. Ini aku geser dikit. Nah, ini mungkin aku head dulu sekalian ya supaya lebih jelas. Ini ya aku pindahkan dulu ke dekatnya. Nah, misalnya ya bagian sini kan ini butuh kolom ya. Nah, kenapa kalau aku pakai ukuran yang 150/400? Ini tuh supaya kolomnya bisa disembunyikan. Disembunyikan seperti apa? Nah, ini. Misalnya aku taruh di sini satu. Di sini satu juga. Nah, ini kita butuh kolom struktur. Sama di sini satu lagi. Sama di sini. Nah, ini misalnya aku kasih di sini dulu. Nanti aku bakal jelasin kenapa kok aku ngasih kolom strukturnya tuh di daerah sini. Nah, ini kalau kalian pakai ukuran 150 kali 400, kolomnya tuh bisa disembunyikan, jadi nggak mengganggu ruangan kalian. Beda halnya misalnya kalian pakai kolom yang kotak ini. Nah, ini kalian pakai, mungkin kalau secara kita bandingkan secara luasan ya, 150 kali 400 kan
luasannya berapa itu. Misal, ya mungkin aku anggap aja ini 200 400 ya. Jadi luasannya itu 8 meter gitu. 0,8 meter persegi. Nah, 0,8 kalau di AK ya mungkin sekitar 2 2 koma sekian ya. 2 koma sekian kali 2 koma sekian ya anggap aja 240 lah. 240,240. Nah, jadi diasumsikan itu ini dan ini secara luasan itu sama jadi apple to apple gitu. Sebentar ya. Nah, so ya aku lanjutin ya. Nah, misalnya pakai kolom yang ukuran ini kalian taruh di ruangan. Misalnya di sini deh. Nah, ini tuh kan akan mengganggu estetika dari ya tempat kalian ya. Jadi misalnya yang di daerah sini, nah yang kotak kecil ini dan juga yang di sini, ini kan sebenarnya sudah masuk di dalam ruangan. Nah, jadi kan akan mengganggu ya fungsi sama estetika ya. Ini bisa di arsitek biasanya nggak senang ini bentuk-bentuk kolom yang nongol seperti ini. Nah, jadi karena alasan itu aku pakai yang bentuknya kotak. Kalau yang bentuknya lingkaran ini sebenarnya biasanya sih untuk anu ya, untuk misal di mall atau di suatu bangunan yang bentangnya itu lebar, jadi kolomnya itu nggak bisa disembunyikan di dalam dinding. Jadi misalnya begini. Nah, misalnya setelah dihitung itu ternyata di tengah-tengah ruangan ini tuh butuh kolom. Nah, di sini misalnya. Ya, ini kan ya memang di tengah-tengah ruangan ya. Nah, kadang untuk yang kolom lingkaran seperti ini, kolom bulat ini, itu dipakai untuk masalah estetika aja, masalah desain. Kalau kolom yang bentuknya bulat kan nggak ada sudutnya. Jadi kan bisa dibilang tuh lebih aman ya. Kalau misalnya ada anak kecil main lari-lari itu nggak nabrak di sudutnya, jadi lebih aman. Kalau yang bulat kan lebih nggak tajam gitu istilahnya. Sama mungkin ya kalau estetika ini sebenarnya selera orang ya, tapi ada yang menganggap itu kalau yang bentuknya bulat ini lebih bagus daripada yang kotak. Dilihat itu lebih estetik gitu, apalagi kalau sudah dilapisi cat atau dikasih ya motif-motif yang lain lah. Nah, itu kadang dipakai yang bentuknya lingkaran seperti ini. Nah, cuman sebenarnya sama aja ya, tergantung perhitungannya. Mau jenisnya itu persegi panjang, mau bentuknya persegi yang kotak seperti ini, simetris, ataupun yang lingkaran, itu semuanya sama-sama kuat. Cuman tergantung dari kekuatan apa, fungsinya aja, atau estetikanya. Nah, mungkin sebelum aku lanjutkan ke penggambaran kolom untuk semua denah ini, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dulu, aku kasih waktu 1 menit ya untuk kalian mengetik di kolom komentar. Nah, aku lanjutkan ya. Nah, sekarang untuk rumah ini aku mungkin tuliskan dulu untuk ukuran kolomnya. Untuk kolom struktur kita pakai 150 kali 400. Untuk kolom praktis dipakai 150 kali 150.
Nah, ini sebenarnya untuk kolom yang struktur, itu kita butuh lihat lantai duanya ya. Jadi, kita kasih kolom struktur ini, itu di daerah yang lantai atasnya itu ada bangunannya lagi. Nah, ini kan sebenarnya simetris ya. Jadi, lantai satu sama lantai dua ini walaupun layout ruangannya beda, tapi secara garis besarnya, secara ininya maksudnya, secara bangunannya ini, kotaknya ini, nah ini kan sama ya, lantai satu, lantai dua itu sama. Nah, ini sama. Jadi ya anggap aja pokoknya di setiap ruangan ini, setiap sudut ini, itu kita kasih kolom struktur dulu. Nah, ini kalau yang di tengah itu kita kasihnya as ke as. Oh ya, sama kolom ini kita masukin dalam dinding ya. Jadi ini tuh kita nggak tahu di tengahnya as seperti ini, karena ini bakal nongol di depan. Jadi jelek. Nah, itu kita masukkan supaya nggak kelihatan. Tapi kalau bisa as ke as dan nggak nongol seperti ini, ya kita kasihnya as ke as. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau yang bagian tengahnya ini kan memang ini pasti silangan ya sudut. Cuman karena ini sudah ada 4 kolom di samping-sampingnya, ini udah cukup kuat. Jadi yang daerah sini kita kasih kolom struktur praktis saja sudah bisa. So ini aku buat dulu ya satu layer itu kolom struktur dan satu lagi kolom praktis. Nah ini tadi kolom-kolom yang udah dibuat aku select lagi dulu, aku ganti layarnya dulu. Nah ini mungkin oh ya mungkin ada yang bertanya, ini kenapa kok kolomnya itu masangnya berdiri? Kalau misalnya dipasangnya itu tidur, apakah boleh? Nah ini. Nah misalnya seperti ini apakah boleh? Nah itu sebenarnya tergantung hitungannya ya. Biasanya hubungnya itu sama momen inersia. Tapi kalau misalnya anggap aja dua-duanya sama-sama kuat, mau dipasang tidur, mau dipasang berdiri, itu nggak masalah ya. Mau dipasang tidur atau berdiri ini nggak masalah. Tapi kalau bisa itu, kalau misalnya di daerah sini, satu garis ini, itu masangnya tidur, ya diusahakan semuanya itu tidur semua. Jadi kita ganti jadi tidur semua. Nah, seperti ini. Tapi misalnya di tempat ini tuh semuanya berdiri, ya dibuat semuanya berdiri juga. Seperti itu. Cuman misalnya dikombinasi seperti ada yang tidur, ada yang berdiri pun ini sebenarnya nggak masalah. Tapi itu kembali lagi ke perhitungannya. Apakah memang kuat, ataukah harus tidur, apakah harus berdiri. Nah, itu bebas. Tergantung dari hitungan konsultan. Nah, cuman untuk yang daerah kolom ini, denah ini aku buatnya berdiri semua ya. Kalau misal bisa berdiri, aku buatnya berdiri dulu. Nah, jadi di sini juga butuh. Ini tapi ini aku buatnya A saja ya. Oh, tapi kalau misalnya seperti ini ada baiknya kolomnya itu sama sih, jadi sejajar. Walaupun ini sebenarnya bisa di daerah as ya. Tapi ini aku buatnya agak ke bawah aja supaya kolomnya itu memang satu garis gitu. Nah, seperti ini. Termasuk yang ini juga kan. Nah, jadi satu garis yang rapi. Ini aku pindah ke bawah juga. Jadi kolom itu kalau semakin sejajar gini, nggak ada perbedaan atas bawahnya tadi, itu semakin kuat, semakin stabil strukturnya itu. Nah, aku pindahkan lagi, ini di atas, sama di sini. Nah, ini juga ya, aku kasih kolom struktur lagi, di sini dan di sini.
Kemudian yang di sini juga ada kolom strukturnya ya. Satu, sama satu lagi. Ya sebenarnya untuk kolom struktur ini ada perhitungannya ya. Kita kasih kolom di mana aja itu sebenarnya ada hitungannya. Cuman ini aku pakai yang standar atau biasanya kita kasih di mana yang butuh gitu. Karena ini kan juga rumah standar, rumah biasa ya. Nggak ada beban yang spesial atau butuh kekuatan struktur yang sampai gimana. Nah, seperti ini aja udah cukup kuat. Oh, ini aku kasihnya di ujung yang ini aja. Nah, kemudian sisanya yang tinggal di atas-atas ini. Kita kasih lagi terakhir untuk kolom strukturnya. Tinggal di copy aja. Nah, ini sudah semua untuk, oh ini juga butuh ya, di daerah carport ini kan atasnya ada balkon. Jadi ini juga butuh kolom struktur. Jadi intinya itu memang daerah yang sekiranya butuh ada bebannya untuk ke bawahnya, nah itu kita kasih kolom. Nah mungkin untuk kolom yang daerah balkon sini, ini agak nongol dikit gini nggak apa-apa ya. Tapi ini terserah ke masalah desain kalian sih. Kalau misal kalian memang pengen ada kolom yang nongol, untuk estetika ya bisa dipasangnya berdiri seperti ini. Tapi kalau nggak mau kelihatan, jadi pengen los gitu daerah parkiran mobilnya ini ya bisa dimasukkan. Ini tergantung preferensi desain kalian maunya seperti apa. Nah, bisa disembunyikan seperti ini. Nah, ini sudah semua untuk yang kolom struktur. Sisanya kita tinggal butuh yang kolom praktis. Aku buat dulu kolom praktisnya. Ini tadi kayaknya aku ada yang layarnya masih salah ya. Nanti bisa diganti aja. Oh, sudah sih, sudah benar ya. Nah, ini mungkin ada beberapa yang salah, nanti bisa dibetulin ya. Diganti jadi kolom struktur. Jadi lupa ganti. Nah, sekarang buat lagi yang kolom praktis itu ukurannya 150 kali 150 seperti ini. Kemudian di heads juga pakai solid sama dikasih garis bantu di tengah ya. Bisa satu garis saja atau silang gini sama aja. Kalau sudah di grup dulu. Nah, ini seperti penjelasanku tadi ya. Jadi kolom praktis ini kita letakkan itu di sudut-sudut ruangan seperti ini. Yang persimpangan tapi nggak butuh kolom struktur, kita kasih kolom praktis. Nah, seperti ini juga ini kita butuh, ini juga butuh. Nah, sudah. Kemudian ada lagi daerah yang kita butuhkan. Ya, ini mungkin untuk gambaran dikit ya. Misalnya kalian itu nggak kasih kolom struktur di daerah seperti itu, offset 150, offset lagi 150. Nah, bentukannya itu akan seperti ini loh. Jadi ini dinding bata dan ini dinding bata tapi nggak ada kolomnya. Nah, nanti yang di daerah sini, nah daerah yang persimpangan ini tuh bakal melembes atau nggak kuat daerah sini. Karena kan ini ada celahnya ya, dan kita nggak bisa tutup. Kalau cuma bata-bata gini ya mungkin bisa tutup pakai plester atau apa. Tapi kalau misalnya ada bolong dikit, kemakan usia atau gimana, itu pasti akan jadi tempat ngelembes ini. Air atau apapun bisa masuk lewat celah ini. Nah, selain itu juga kekuatan dari bata ini itu nguncinya nggak akan terlalu kuat kalau di sini nggak ada kolomnya. Nah, jadi makanya di setiap persimpangan ini itu kita butuh kasih yang namanya kolom praktis.
Nah, seperti ini. Jadi kolom ini juga menyatukan dinding ini dan dinding ini. Disatukan seperti itu. Nah, aku lanjut lagi. Nah, ini tinggal sisanya kalian hitung aja ya. Ini kan lantai 2 itu kita tingginya 4 meter. Nah, ini kalau 5,45 kalian kalikan 4 itu kan 20 lebih. Nah, itu kan kita nggak boleh ya. Kita pakai aturan yang ini tadi, maksimal itu 12 meter persegi. Nah, jadi untuk daerah-daerah seperti itu, kita butuh tambahkan kolom praktis. Nah, seperti ini. Ya, kita kasihnya di tengah aja ya, supaya baginya itu pas. Nah, di tengah-tengah seperti ini. Nah, kemudian sisanya tinggal kalian cari aja sih. Kira-kira mana yang dindingnya itu luasannya lebih dari 12. Misalnya ini 4,5 kali 4 kan lebih dari 12 ya. Nah, kita kasih di sini. Oh, cuman untuk daerah tempat cuci ini, nanti rencananya itu daerah sini akan dibuat pintu penuh sih. Jadi ini mungkin nggak butuh kolom dulu. Tapi aku bakal jelasin di waktu gambar potongan nantinya. Nah, ini kalau sudah, kita cari lagi mana yang sekiranya butuh. Nah, di sini kan butuh ya. Ini kan dimensinya itu 4 meter kan ini. 3,9 yang kebaca 4 lah. 4 kali 4 kan 16. Nah, ini butuh kita kasih. Ini bisa buat garis bantu dulu ya. Kemudian kita kasih di tengahnya. Nah, seperti ini. Kemudian dicari lagi mana yang butuh. Coba dihitung-hitung aja ini berapa ini misalnya. Sebenarnya untuk luasan bata itu kita ngambilnya bentang besi ya, bukan as ke as ya. Jadi seperti ini. Ini kan 2,8 sekian. Cuman supaya lebih aman, karena kan pengerjaan di lapangan mungkin bisa meleset dikit-dikit ya. Ya aku untuk amannya tuh ambilnya as ke as saja. Nah jadi 3 meter ini. Ini 3 kali 4 kan pas 12. Nah ini terserah. Kalau kalian mau tambahkan ya bisa ditambahkan satu di tengah-tengah seperti ini. Tapi kalau nggak ditambahkan pun ya sebenarnya masih cukup kuat. Tapi kalau kolom praktis ini eh, biayanya nggak terlalu besar ya, karena kan ukurannya kecil, besi yang digunakan juga kecil. Jadi kalau misalnya cuma butuh ditambah satu dua, volumenya nggak signifikan itu, ya ditambahkan aja nggak apa-apa. Karena ini kan juga untuk rumah kan dipakai untuk berpuluh-puluh tahun ya, yang mungkin nambah dikit-dikit untuk puluhan tahun masih oke lah. Cuman kalau memang kalian butuh nekan biaya ya, ya, ya mungkin nggak ditambahkan ya nggak apa-apa. Selama masih kuat. Pokoknya kekuatan itu nggak bisa dinego ya kalau kekuatan ya. Ya mungkin anggapannya kalau kalian beli paket itu loh. Misalnya kalian nggak minta packaging yang lebih kuat, nggak pakai extra dus, nggak pakai extra bubble wrap, ya itu masih aman-aman aja ya. Tapi kan kalau kita kasih tambahan kan, kita lebih tenang gitu. Kita yakin pasti lebih kuat. Nah, ya jadi seperti itu mungkin. Nah ini 3,5, tiga ini mungkin yang 3,5 aja ya aku tambahkan. Nah di daerah sini. Nah sisanya kalau sudah, itu tinggal kita tambahkan kolom praktis ini di daerah dinding luar. Dinding luar ini kan kita nggak ada lantainya ya di atasnya ya. Jadi full dinding bata aja. Cuman sebagai penutup itu supaya nggak kelihatan sama tetangga. Nah ini kita kasih kolom praktis aja. Kita nggak butuh kolom struktur. Nah yang jelas itu kita kasih di ujung-ujungnya dulu dan ya sama sebenarnya. Ini kita samakan aja ya. Jadi sorry. Ini aku copy dulu ke sebelah kanan 2,5 meter supaya pas di tengah. Kemudian ini aku copy ke bawah atau di area ya sama aja. Itu setiap 3 meter aja. Jumlahnya mungkin aku coba input 10 dulu. Nanti kalau kelebihan bisa dihapus. Jaraknya itu 3 meter.
Oh, kelebihan banyaknya, tinggal dihapus saja. Nah, kita copy lagi. Nah, daerah lengkung ini kalau mau dikasih kolom ya bisa-bisa aja ya. Tinggal ditambahkan aja satu di sini. Kemudian bisa diputar, itu menyesuaikan. Nah, seperti ini. Ya, bisa kasih di tengah-tengahnya itu. Nah, kalau sudah ini tinggal di copy lagi ke sebelah kanan. Itu setiap 3 meter. Nah, udah kayaknya sudah semua ya. Mungkin, oh ya daerah sini juga butuh satu. Nah, mungkin yang bisa ditambahkan lagi itu untuk hiasan, itu di daerah sini. Nah, daerah sini. Jadi sebenarnya ini kan ada balkonnya. Nah, cuman sebenarnya untuk balkon yang kecil gini, di bawahnya nggak ada kolom pun, itu juga sudah cukup kuat ya. Jadi kita nggak butuh kolom struktur. Nah, jadi tapi kalau misalnya kalian mau kasih hiasan, jadi kolom untuk estetika, ya bisa ditambahkan kolom praktis saja nggak apa-apa daerah sini. Seperti itu. Ya, di bagian teras ini juga kalau mau ditambahkan untuk estetika juga nggak apa-apa ya. Tapi ini kan atasnya nggak ada bangunannya. Ya, jadi kita kasih kolom praktis gini aja nggak apa-apa. Nah, tapi kalau yang pakai untuk daerah teras itu hanya untuk hiasan ya. Terserah kalian mau pakai apa enggak. Nah, jadi kira-kira seperti ini untuk penggambaran denah struktur lantai satu. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk denah struktur lantai satu dan penempatan kolom, kira-kira seperti itu. Nah, jadi terima kasih kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kalian bisa ketik di kolom komentar ya. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Thank you semua.